Selamat datang di Podsku. Podcast with Himaku. Nah, kalian pasti pada penasaran banget kan apa itu Podsku? Kira-kira Podsku itu apa ya? Jadi, Podsku itu salah satu program kerja terbaru di Mako teman-teman. Nah, untuk kegiatan Podsku sendiri akan memberikan informasi serta berbagi pengalaman dari mahasiswa atau mahasiswi berprestasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pastinya sangat inovatif loh teman-teman, karena narasumber yang diundang bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga non-akademik. Di season perdana ini, kita akan berbicara tentang program Kampus Merdeka yang akan dikomunikasikan langsung dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang pastinya berpengalaman loh. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa cek program opsi ya. Dan pasti juga kalian subscribe dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan episode pertama. Halo Sobat Podsku. Selamat datang di Podsku, Podcast with Himaku. Podsku kali ini akan berlangsung dengan saya, Trisha Yosefani selaku host. Dan di sini saya sudah bersama dengan teman saya. Saya Anggur Haji. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas hal yang menarik banget nih untuk Sobat Podsku. Kira-kira bahas apa ya? Nah, di sini kita sudah bersama dua narasumber kita, yaitu Kak Rahma, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang lulus di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Dan Kak Nida, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika yang berhasil lolos mengikuti program Kampus Mengajar. Halo Kak Rahma. Halo Kak Nida. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nah, biar Sobat Podsku lebih kenal lagi nih sama narasumber kita. Boleh dong Kak, perkenalan dulu. Halo Sobat Podsku, saya Nida Hana dari Prodi Sastra Inggris semester 6. Saya lolos di program Kampus Mengajar. Halo Podsku, aku Rahma Salita dari jurusan akuntansi semester 6, lulus di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch 3. Wah, ternyata narasumber kita berasal dari prodi yang berbeda loh, Sobat Podsku. Mungkin di kalangan mahasiswa, kalau mendengar program Kampus Merdeka itu sudah tidak asing dong pastinya. Nah, kita penasaran nih Kak, pertama kali tahu tentang program Kampus Merdeka itu dari mana sih Kak? Mungkin boleh Kak Rahma dulu boleh. Kalau aku dari salah satunya dari FYP sosial media, tapi aku dapat rekomendasi dari salah satu dosen untuk mengikuti salah satu program di Kampus Merdeka. Dan itu pertukaran mahasiswa Merdeka 1 semester. Oke, kalau aku tahu dari dosen yang share ya dan merekomendasi program Kampus Mengajar ini. Wah, ternyata kalau membangun relasi dengan dosen itu sangat berdampak positif ya Kak buat kita ya. Nah, untuk program Kampus Merdeka itu kan ada banyak ya Kak, kayak IISMA, Kampus Mengajar, pertukaran mahasiswa. Kenapa sih, aku mau Kak Rahma dulu deh. Kenapa sih Kak Rahma jatuh hati banget nih sama PMM? Karena ada cerita menarik dari dosen yang bilang kalau kuliah di luar itu bagus loh, kayak kamu bisa menikmati salah satu pendidikan gak cuma dari kampus asal sendiri, namun juga kamu bisa menikmati fasilitas lain kalau kamu ikut pertukaran ini. Aduh, seru banget dong Kak. Nah, untuk Kak Nida nih, aku mau nanya Kak, apa sih kira-kira yang membuat kakak itu memilih program Kampus Mengajar? Yang pertama, of course, buat pengalaman baru ya. Dan karena program ini juga bisa bangun personal branding untuk yang suka mengajar dan ingin terjun ke dunia pendidik gitu. Ternyata nggak kalah seru juga ya dari program-program lainnya. Benar banget tuh Ji. Nah, untuk mengikuti program Kampus Merdeka itu kan pastinya nggak mudah dong Kak. Karena kan kita tahu banyak banget nih kampus-kampus lain juga yang mengikuti programnya kan. Nah, kira-kira sebelum Kakak mendaftar ke program itu apa aja sih yang Kakak persiapkan? Mungkin Kak Rahma lagi deh yang jawab pertama dulu deh. Kalau aku pertama mungkin dari cari tahu lebih banyak tentang programnya, kayak apa sih yang kita perlukan untuk menjadi persyaratan mengikutinya, kayak mungkin ada seleksi berkas kan di PMM itu. Nah, kita ngelis dulu nih berkas-berkas apa yang harus kita siapkan. Terus kayak dari kampus sendiri gimana sistemnya, ada seleksi internal kah atau ada yang perlu dipersiapkan lebih jauh untuk mengikuti program ini. Kan harusnya harus mendapat izin persetujuan dari kampus dulu untuk bisa kuliah di tempat lain. Untuk Kak Nida nih, sekarang aku mau ganti nanya nih Kak.
apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti program kampus mengajar? Apakah sama juga dengan program PMM atau ada yang membedakan, Kak? Untuk persyaratan berkasnya hampir sama seperti program MBKM yang lain, seperti SPTJM, surat rekomendasi dari kampus, kemudian ada BPJS ya, dan surat keterangan sehat. Umumnya sih itu. Berarti kurang lebihnya sama ya, Kak? Iya, untuk berkasnya program kampus mengajar. Nah, Kak, seperti yang kita tahu juga nih ya, kayak aku juga nih udah mulai cari-cari tahu nih tentang program-program Kampus Merdeka. Jadi aku lihat tuh ada salah satu syaratnya itu kan kita harus dapat izin dari orang tua. Nah, itu suratnya sangat penting juga. Gimana sih cara Kak Anida meyakinkan orang tua untuk memberi izin itu? Oke, yang pertama aku jelasin dulu mengenai program kampus mengajar ini kepada orang tua dan benefit-benefitnya apa yang akan aku dapat ketika aku mengikuti program ini, dan alhamdulillah orang tua langsung setuju sih gitu. Kalau untuk Karama sendiri gimana, Kak? Kalau untuk aku yakinin orang tua tuh sebenarnya agak sulit karena waktu daftar tuh nggak bilang. Aku baru izin tuh semua tuh berkas-berkas aku ngurus sendiri, kayak mungkin awal cuma bercandaan ngomong kayak mama aku pengen deh kuliah di kampus luar gitu. Kayak mungkin ya udah silahkan, orang tua juga kayak cuman nggak terlalu expect bakalan terjadi gitu. Tapi waktu alhamdulillahnya dikasih lolos, nah itu baru bener-bener minta izin, dan cara ngeyakininnya aku tuh kayak aku bisa mau mandiri, kayak aku udah terbiasa disiplin di rumah gitu. Mungkin nggak jauh beda kalau aku bisa pergi keluar kota sendiri gitu. Jadi ya udah orang tua udah mempercayakan, dan aku juga harus bertanggung jawab dengan keputusan yang aku ambil. Kayak gitu sih. Nah, ini penting banget juga nih buat Sobat Potsku yang ingin mencoba program Kampus Merdeka nih. Karena kan ada juga nih kayak Karama ya, ada juga kan beberapa orang tua kita mungkin kurang paham nih gimana sih program Kampus Merdeka itu. Nah, jadi mungkin dengan adanya Potsku ini, sobat-sobat semua yang pengen coba program Kampus Merdeka udah tahu dong cara minta izin ke orang tua. Betul banget nih Sobat Potsku. Untuk proses seleksi mengikuti program Kampus Merdeka, aku mau nanya ke Ani dulu deh. Karena seperti yang kita tahu, kalau peminat kampus mengajar itu kan banyak banget ya kan. Nah, kira-kira gimana sih proses seleksinya? Apakah ada seleksi internal dari kampus atau bagaimana, Kak? Untuk program kampus mengajar tidak ada seleksi dari kampus ya. Jadi kita hanya mengurus surat rekomendasi dan SPTJM yang dari Kaporti. Setelah itu langsung daftar di website kampus mengajar. Untuk proses tahap seleksi kampus mengajar ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama tahap berkas ya, seperti SPTJM, surat rekomendasi kampus, surat izin orang tua, surat keterangan sehat, dan BPJS. Setelah lolos tahap berkas, ada tahap tes survei kebinekaan dan VCAT yang isinya itu seputar 3 dosa besar ya, seperti intoleransi, perundungan, dan pelecehan seksual. Setelah lolos kalau di kampus mengajar itu ada tes literasi dan numerasi, yaitu seputar soal-soal yang harus diketahui sebelum kita menjadi mitra guru di sekolah gitu. Dan setelah seleksi tes, kita lanjut tahap ke pemilihan sekolah, yang mana tidak seluruh sekolah di Indonesia itu bisa jadi sasaran kampus mengajar. Hanya sekolah tertentu saja yang terdaftar di program kampus mengajar, seperti sekolah-sekolah yang kurang maju atau sekolah-sekolah yang masih butuh perhatian lebih dari pemerintah ya, dari Kemendikbud. Kemudian setelah kita tahu daftar sekolahnya, kita itu memilih 3 sekolah terdekat dari rumah. Kemudian setelah memilih 3 sekolah, keputusan akhir itu tetap dari kampus mengajarnya. Sekolah yang akan kita tempatin jadi sekolah penugasan itu tetap dari Kemendikbudnya langsung gitu. Jadi pemilihan 3 ini tuh hanya opsi gitu. Kalau untuk Karama gimana nih, Kak? Soalnya kan peminat PMM ini kan banyak juga. Terus PMM juga kan masih baru-baru dibuka nih tahun-tahun sebelumnya nih. Itu gimana sih Kak proses seleksinya? Apa ada juga dari pihak internal?
Kalau dari pihak BSI-nya sih ada. Waktu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kan ada masa sosialisasi tentang PMM itu sendiri, dan itu dibuka untuk semua mahasiswa UBSI untuk daftar yang berminat. Dan setelah dari pendaftaran itu ada lagi seleksi internal, yaitu interview. Setelah itu disaringkan dari pemilihan yang minat, itu nanti ada panggil interview dengan Kaprodi atau sekretarisnya yang mewakili jurusan untuk benar nggak siswa ini bakalan bertanggung jawab atas pilihannya untuk mengikuti program PMM ini. Karena kan kita nggak cuma bawa nama kita sendiri, kita membawa nama Almed, jadi makanya harus ada seleksi internalnya. Setelah lolos internal, kita ada lagi penyaringan di PMM kan ada konfirmasi keikutsertaan. Nah, dari yang tahap ketiga terakhir ini dicari yang benar-benar untuk serius setelah pengisian SPTJM yang kita ketahui dibutuhkan juga di PMM, itu baru seleksi saringan akhir. Waduh, ternyata seleksinya hampir sama juga nih ya Kak. Aku mau nanya Kak Rahma nih, untuk penempatan PMM itu gimana sih Kak? Apakah kita bisa milih sendiri? Misalnya nih, aku kan udah kuliah di kampus swasta, tapi di PMM aku pengen coba di kampus negeri. Bisa begitu nggak Kak? Bisa banget. Aku dari kampus UBSI yang swasta, ngambil di Universitas Andalas, yaitu di Padang. Itu salah satu kampus negeri yang ada di Padang selain UNP ya kan. Terus di sana tuh banyak juga peminatnya, ada kurang lebih 190 atau 80 peserta yang ikut lolos dari seluruh kampus di Indonesia. Terus untuk pemilihan prodi di PMM, apakah bisa berbeda Kak dari prodi kita? Misalkan saya dari UBS ini Kak, prodi akuntansi. Nah nanti ketika menjalankan program PMM itu bisa berbeda nggak Kak? Sebenarnya bisa, tapi kembali lagi kita harus konfirmasi lagi ke Kaprodi dengan jurusan apa yang kita ingin ambil, karena kan nanti semua yang kita ambil di sana akan dikonversikan dari kampus asal. Sebenarnya di kampus penerima dibuka untuk semua jurusan dan mata kuliah yang bisa kita ambil di sana. Jadi boleh lintas jurusan. Berarti bisa, tapi harus konfirmasi lagi ya Kak? Iya. Ke pihak kampusnya dulu. Iya. Wah, berarti seru banget dong ya Kak? Kita kan bisa milih-milih program prodi lain maksudnya. Bisa banget. Aku dari akuntansi ngambil beberapa mata kuliah di manajemen. Oh ya nih, untuk Kak Rahma, kan di program kampus mengajar itu ada yang dinamakan modul Nusantara. Nah, Sobat Podsku nih mungkin pengen tahu Kak, apa itu modul Nusantara? Boleh Kak dijelasin? Boleh banget. Modul Nusantara itu salah satu program unggulan dari PMM ini, yaitu kita belajar banyak tentang keberagaman, kebudayaan, tentang kampus tujuan. Kayak kita kan belajar di PMM itu lebih mengenal keberagaman, toleransi, kebinekaan. Dan salah satu modulnya itu ada 4 SKS, dan itu terdiri dari kebinekaan, inspirasi, refleksi, sama kontribusi sosial. Yang kita ketahui kalau kita belajar di kebinekaan itu kita bakalan belajar ke tempat-tempat sejarah untuk tahu apa sih yang dulunya pernah ada di tempat-tempat itu, kayak kita pergi ke museum, ke tempat keberagamaan, kayak tempat ibadah. Terus kita ada inspirasi, mendatangkan tokoh-tokoh populer untuk menjadi pembicara atau memberikan materi tentang apapun yang ada tentang daerah itu. Terus ada refleksi, kita lebih mengenal diri kita sendiri maupun mengenal dari orang-orang sekitar, dari lingkungan. Itu sih yang menjadi unggulan dari modul Nusantara. Dan pastinya kita pergi ke tempat-tempat yang seru. Oh, berarti seru banget ya Kak? Seru banget. Nanya buat Kak Ani nih Kak, apakah di program kampus mengajar itu kita hanya fokus untuk mengajar atau kita dikasih tugas lain nih Kak? Terus Kak Ani boleh dong sharing sama kita apa aja sih dan bagaimana sih kegiatan kakak selama mengikuti kegiatan itu Kak? Oke, di program kampus mengajar itu tidak melulu soal mengajar ya. Di sini kita ada yang namanya program kerja dari kegiatan dari program tersebut. Jadi kita buat beberapa kegiatan program kerja yang harus kita realisasikan di sekolah. Kemudian selang dari kegiatan itu baru kita mengisi kelas. Itu pun kalau ada guru yang berhalangan hadir gitu, kita baru mengisi kelas gitu. Oh, berarti selain kita mengajar, kita ngerjain program-program lain Ya, juga ya, program kerja gitu. Iya, baik Kak. Nah, Sobat Podsku nih yang menarik nih untuk kampus mengajar kan.
dari penjelasan Kak Ani kita udah tahu dong bahwa kita bukan cuma fokus mengajar aja, tapi kita kayak bisa bermain juga nih sama siswa-siswa yang kita ajar. Jadi Sobat Potsku untuk mencobanya juga pasti makin tertarik dong. Nah, di sini aku mau nanya Kak Rahma lagi nih. Untuk Kak Rahma, apa sih dampak yang Kakak rasain selama 1 semester ikut program PMM? Apalagi kan Kak Rahma tinggal di tempat yang baru nih, belajar di tempat baru, terus bertemu orang-orang baru juga nih Kak. Boleh dong Kak sharing-sharing ke kita? Boleh banget. Untuk aku sendiri sih banyak dampaknya dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal sendiri aku ngerasain banyak perubahan dalam diri aku. Habis itu juga aku juga belajar kebudayaan baru. Di sana juga kebanyakan menggunakan bahasa daerah ya, dan rata-rata tuh nggak banyak orang tahu tentang bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu kesulitan aku untuk di sana di tempat baru itu. Terus di eksternalnya sendiri tuh aku jadi lebih mengenali dari kampus aku gitu loh, karena aku salah satu pengirim dengan di kampus tujuan itu cuma aku sendiri. Dari kebanyakan kampus-kampus lain mungkin ngirimnya ada 5 orang, 6 orang, sampai ada yang paling banyak itu ngirim 20% mahasiswanya. Dan itu jadi salah satu cerita unik sendiri sih dampaknya untuk lebih mengenal kampus BSI di tempat kampus lain dengan anak-anak lain gitu. Ceritain dong Kak keseruannya bawa Almet BSI dong ke kampus lain. Waktu itu Almet Biru mungkin banyak ya dari beberapa kampus. Cuman waktu itu aku cuma sendiri. Terus dari yang kita menggunakan Almet bareng-bareng, ternyata aku cuma sendiri Almet Biru gitu kan. Terus ada yang nanya gini, kok kampusnya biru tapi kok beda logonya gitu kan? Dari mana? Dari BSI gitu. BSI itu Bank Syariah Indonesia. Terus aku kayak bukan, BSI itu Bina Sarana Informatika. Kalau kamu nonton TV mungkin ada iklannya di beberapa scan gitu. Yang mana iklannya gitu kan? Emang ada gitu. Ada yang kalau di iklannya itu kuliah BSI aja gitu. Sampai salah satu itu teman-teman aku kayak jadi bikin slogan aku tuh Rahma si BA-nya BSI gitu. Aduh, seru banget nih. Nah, Sobat Potsku juga pengen tahu nih Kak, apa aja sih reward dan benefit yang kakak dapatkan dari mengikuti program Kampus Merdeka ini. Mungkin aku mau Kak Ani dulu deh yang cerita benefit apa sih yang Kak Ani dapatkan dari program Kampus Mengajar. Oke, ada beberapa benefit yang aku dapat seperti konversi 20 SKS, kemudian of course sertifikat ya. Kemudian ada bantuan biaya hidup per bulan selama 4 bulan. Sebulannya itu 1,2 kalau kampus mengajar. Kemudian ada bantuan UKT di akhir program dan itu biayanya langsung masuk ke kampus kalian masing-masing. Yaitu biayanya sebesar 2,4 juta gitu. Dan selebihnya kalaupun UKT kalian di luar segitu ya kalian bayar sendiri sisanya gitu. Karena dari kampus mengajar hanya akomodasi 2,4 saja. Kemudian benefit lainnya seperti soft skill, kemudian relasi, pengalaman baru, dan lain-lain itu juga banyak aku dapetin dari program kampus mengajar ini. Nah, tadi kan Kak Nida udah ya Kak. Sekarang aku mau nanya nih buat Kak Rahma. Benefit apa aja sih Kak yang Kakak dapat dari program PMM ini Kak? Kalau benefit sendiri dari aku banyak banget ya. Kalau yang pertama mungkin hampir sama kayak Anida dari kampus mengajar, karena itu dari Kemendikbud kan dapat konversi nilai sebesar 20 SKS, terus dapat bantuan biaya hidup. Kalau dari Anin sendiri kan tadi 1,2 untuk kampus mengajar. Kalau dari PMM itu per bulan dapat 1,5. Namun dia dibagi jadi 2 termin. Jadi turunnya itu nggak tiap bulan, tapi dibagi 2 termin di 3 bulan pertama sama di 2 bulan terakhir. Dan selain itu, selain mengikuti kampus mengajar pastinya dapat sertifikat dari Kemendikbud juga. Selanjutnya ada kalau dari BSI sendiri memberikan uang saku dan potongan biaya kuliah. Itu sih kalau benefit yang aku rasain dari sejauh ini. Namun paling banyak sih benefit yang aku rasain itu untuk diri sendiri ya pastinya. Selain lebih mengenal diri sendiri, terus pastinya berdampak pada orang lain juga, karena di salah satu program PM itu ada kontribusi sosial di mana kita terjun langsung ke lapangan.
Selain itu juga lebih menghargai antar sesama, terus kita kita belajar dengan kebudayaan yang berbeda, terus mengenal orang yang nggak cuma dari tempat kita asal. Terus juga kebetulan aku dari kampus pengirim sendiri dari beberapa kampus lain yang banyak mengirimkan mahasiswa-mahasiswinya. Jadi bisa salah satu ajang perkenalan kampus kepada teman-teman yang lain. Terus juga dari kampus sendiri banyak, mungkin beberapa orang masih belum terlalu banyak yang tahu tentang BSI sendiri. Jadi walaupun kita warna almetnya biru, terus ada beberapa kampus yang sama, tapi dengan membawa nama BSI yang sebelumnya belum pada familiar, pasti aku bakalan nanya kayak, kalian pernah nonton TV nggak gitu. Ada di beberapa skenikan yang pasti jadi ikonik banget buat di BSI, yaitu kuliah BSI aja gitu. Nah, berarti banyak banget dong Kak benefit yang bisa didapetin baik dari program PMM maupun program KMJR. Banyak banget sih pastinya. Karena kita sudah di penghujung waktu nih Sobat Potsku. Ini terakhir nih Kak, boleh dong Kak kasih pesan-pesan buat teman kita yang sudah lolos atau bahkan yang ingin mencoba program Kampus Merdeka. Dan juga boleh nih Kak ajakin penonton Potsku supaya tertarik dan ingin mengikuti program Kampus Merdeka. Boleh Kak. Ani dulu boleh. deh. Oke, untuk kalian yang di semester 2, 3, 4, 5 maupun 6 yang belum pernah mencoba program Kampus Merdeka, wajib banget dicoba program Kampus Mengajar yang katanya hanya untuk mengajar, padahal tidak sama sekali ya, karena di program ini kita banyak menemukan kegiatan-kegiatan seru dan program kerja yang menarik yang kita bisa realisasikan di sekolah penempatan nanti. Kemudian di Kampus Mengajar ini kita bisa menemukan banyak hal menarik seputar pembekalan mengenai menjadi seorang pendidik gitu, menjadi mitra guru di sekolah gitu. Kalau dari Kak Rahma nih? Kalau dari aku, buat teman-teman yang pengen tertarik untuk ikut program PMM, khususnya dari semester 3, 4, 5, 6, 7, bisa banget nih untuk kepoin tentang PMM, dan salah satunya nonton Potsku ini sampai selesai. Terus selain itu, untuk yang udah keterima lolos, terus semangat, jangan nyerah. Pokoknya apapun yang jadi rintangan kalian itu pasti kedepannya akan berdampak pada diri kalian sendiri. Pokoknya pengalaman berharga itu kita buat mulai dari hari ini. Wah, Sobat Potsku, ternyata program Kampus Merdeka ini sangat seru ya. Iya, karena di sini kita bisa ngedapetin banyak banget benefit buat kalian nih Sobat Potsku. Kalian juga bisa mengembangkan diri kalian biar kalian nanti mungkin kedepannya lebih keren lagi nih Sobat Potsku. Iya, benar banget nih. Nah, mungkin setelah menonton dan mendengar podcast ini pasti Sobat Potsku pengen ngerasain nih seperti Kak Rama dan Kak Anida. Jadi podcast ini bisa membantu atau sebagai dasar untuk Sobat Potsku yang ingin mendaftar program Kampus Merdeka. Nah, mungkin itu aja dari obrolan singkat kita hari ini. Aku ada sedikit quote nih untuk Sobat Potsku nih. Jangan takut untuk mencoba, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Ikuti terus keseruan kita hanya di Potsku, Podcast with Himaku. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.